Selamat pagi semuanya. Ya, sekali lagi selamat datang dan bagi Bapak dan Ibu, teman-teman, saya lihat beberapa wajah dan paling enggak nama yang makin lama makin familiar ya, yang sudah mengikuti seri ini selama ini sudah seri keempat ya. Selamat datang kembali yang sudah mengikuti dari seri 1, 2, 3 dan ini sekarang seri keempat ya. Selamat datang semuanya dan senang bisa bertemu dengan wajah-wajah yang makin familiar ya. Dan bagi yang baru, selamat datang ya dan selamat bergabung. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di dalam seri terakhir, seri keempat dari seri belajar dari rumah ya. Dan yang mengikuti dari sebelum-sebelumnya itu tahu bahwa biasanya acara kita itu bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Dan hari ini cukup banyak teman-teman yang dari Amerika Serikat ya, yang bergabung dari Amerika Serikat. Bukan hanya pembicaranya dari Amerika Serikat, tapi juga ada beberapa teman yang bergabung dari Los Angeles ya. Selamat datang dan selamat malam buat teman-teman di LA. Dan saya lihat di sini ada beberapa teman, kalau saya bisa sapa. Saya lihat di sini ada Pak Agus Amanullah ya dari Daku Lampung. Daku itu Darul Quran ya, pesantren Darul Quran ya. Dan Ibu Dewi juga saya lihat di sini. Ibu Dewi kalau nggak salah juga dari Darul Quran ya. Bukan dari Sunan Kalijogo ya. Kalau Ibu Dewi kalau nggak salah Sunan Kalijogo Malang ya. Selamat datang Ibu Dewi ya. Dan juga saya lihat ada pendeta Adrian Suwai dari Yogyakarta ya. Selamat datang Pak pendeta Adrian dan juga rekan-rekan yang lain. Saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Ada saya lihat Pak John Wilowa, rekan saya dari Yayasan Bukit Sion ya. Seorang pengurus yayasan di Makassar. Selamat datang. Dan sekali lagi terima kasih untuk kesediaan kalian untuk meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di dalam acara pada siang hari ini. Nah, pembicara kita hari ini adalah seorang yang saya sudah kenal barangkali hampir 20 tahun. Ya. Dan satu hal yang saya tahu dari Ibu Pauline atau Kak Pauline ini adalah apa yang kita baca di dia punya biodata itu sebetulnya tidak betul-betul menggambarkan dia secara utuh ya. Yang di biodatanya itu pada dasarnya itu hanya menggambarkan akademiknya. Dia datang ke sini sekalipun dia di Indonesia. Suaranya hilang Pak Hengki. Suaranya hilang Pak Hengki. Oh, suaranya hilang. Oke. Ya, terima kasih. Ya, saya katakan tadi bahwa Pauline itu datang ke sini, itu bisa dikatakan dia memulai segala sesuatu dari nol. Mulai segala sesuatu itu dari nggak ada apa-apa. Dan itu yang membuat saya salut ya. Dia datang sini ke Amerika, belajar hidup di dalam lingkungan berbahasa Inggris. Dia dengan adik-adiknya, dengan orang tuanya pindah ke sini semua, meninggalkan Surabaya, meninggalkan makanan Surabaya ya. Ini keluarga arek-arek Surabaya pindah semua ke sini. Dan kemudian mulai dari awal, mulai dari nol ya. Belajar menyesuaikan diri dan kemudian setelah dia lulus, dia masuk kerja dan saya masih ingat waktu itu dia masuk kerja, dia yang pertama kali mengajar saya, memberitahu saya satu teknologi pendidikan yang namanya Blackboard ya. Saya pikir Blackboard itu ya papan tulis. Apa istimewanya sih? Ternyata Blackboard itu adalah salah satu teknologi untuk pembelajaran. Ya, dia mulai melakukan itu dan bayangkan seorang anak dari Surabaya, ya, masuk kuliah di sini, lulusan dari Widya Mandala Surabaya, masuk ke Cal State, Cal Poly Pomona, ya, untuk mengambil gelar MA dalam bidang pendidikan dan mulai terlibat bekerja di kampus ya dan mengajar dosen-dosen, mengajar staf bagaimana mempergunakan teknologi, mengajar dosen dan staf bagaimana memilih teknologi ya dan kemudian menikah di sini ya
dia selalu bilang bahwa saya itu yang memperkenalkan dia dengan calon suaminya, ya. Ya karena mereka menikahnya sekarang harmoni, ya saya terima. Dan sekarang Pauline seorang istri, seorang ibu, punya 2 anak, anaknya itu betul-betul khususnya anak perempuannya itu kembarnya Pauline, ya, kembarnya Pauline. Anak perempuan dan anak laki, dan dia juga adalah seorang mahasiswi, ya. Saat ini dia sementara menempuh ujian selama 6 minggu. Bayangkan ujiannya tuh 6 minggu untuk menyelesaikan kelasnya untuk program PhD, ya. Dalam program ini dia setelah selesai dia kemudian mendapatkan gelar candidacy, dan mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan tahun 2021 ya atau 22 ya, dia akan mendapatkan gelar doktor. Nah ini saya waktu ini sudah nggak boleh panggil dia Kak Pauline atau Bu Pauline, udah harus panggil dia Bu Pauline, ya. Oke, dan dia ini saya nggak tahu, bahkan saya mungkin tidak betul-betul ingat ini ya. Pauline ini dulu di gereja pemain piano, seorang penyanyi, tapi dia nyanyi itu bukan cuma di gereja, main musik bukan cuma di gereja, tapi juga di rumah. Ya, salah satu tanda kesayangan dari suaminya kepada dia, ya, yang istri-istri ini perlu dicatat, kalau perlu direkam, ya, dan yang suami-suami tolong didengar baik-baik. Salah satu tanda cinta dari suaminya kepada istrinya adalah dia dibelikan mesin karaoke, supaya dia bisa karaokean di rumah. Ya, asik banget kan, bisa karaokean di rumah. Dan pencinta drakor, ya, fan beratnya Lee Min Ho. Siapa di sini fannya Lee Min Ho, ya? Ini ada sama-sama dengan Kak Pauline. Oke, saya kira itu saja yang saya ingin bicara mengenai Pauline. Dan saya sekarang persilahkan kepada Kak Pauline untuk berbicara kepada kita. Terima kasih untuk kesediaannya ya berbicara di dalam seri ini, dan silakan Kak Pauline. Makasih ya Pak Hengki ya. Itunya introduction-nya panjang-panjang. Dari cerita yang dikenalin sama suami, emang itu Pak Hengki yang kenalin. Terus waktu saya cerita Pak Hengki itu Pak Hengki yang kenalin itu. Nggak inget lagi Pak Hengkinya. Kapan sih? Masa sih kapan? Iya. Ya memang 20 tahun lama juga ya. Ini Oktober ini tuh anniversary saya datang ke Amerika persis 20 tahun yang lalu. Oktober juga. Ya banyak sekali itu perjalanan dari awal waktu ke sini, sempat kerja di supermarket, bukan supermarket, drugstore gitu ya, CVS, dan sampai akhirnya kerja di Kapolri Pomona, and then sekarang untung ya, maksudnya saya bersyukur bisa ikut masuk PhD program. Oke, sekarang saya mau share screen. Saya udah sediakan presentasi, tapi nanti presentasi sebenarnya nggak lama. Nanti kita banyak tanya jawab supaya ini kita bisa ngomong gimana sih prakteknya. Oh, satu hal lagi yang Pak Hengki lupa cerita. Sampai sekarang ini saya nggak bisa hilangin saya punya logat Jawa. Mau ngomong Inggris juga ada logat Jawa. Ngomong bahasa Indonesia pun masih logat Jawa. Ini Pak Hengki kemarin waktu bilang, hati-hati loh Pauline, nanti awas nanti kalau keluar Jawanya waktu di webinar, awas loh. Ya habis gimana namanya, saya punya lidah masih lidah Jawa, masih suka sambel, ya kan? Oke, Tapi kali ini, mari kita... Kak Pauline nggak apa-apa kali ini. Soalnya kali ini banyak, tiap kali webinar kita ini banyak area-area Surabaya. Ya. Oh ya, area-area Surabaya, sip. Saya juga ada lihat ada teman-teman, tapi karena sekarang saya lagi sharing mode, nggak bisa lihat ini ya, chatting ya, sorry ya. Tapi saya ada lihat teman-teman dari Surabaya, saya ada kenalin nama-namanya. So hari ini kita akan mendiskusikan tentang pembelajaran mandiri. And then nanti saya juga sharing-sharing beberapa strategi, kiat-kiat untuk orang tua. Gimana ini kita supaya bisa membimbing anak, supaya bisa mandiri, belajar sendiri. Oke. So ini saya mau
kenalan dulu ya. Suami satu, Michael. Ini kita ambil foto ini waktu sebelum pandemi. Jadi itu waktu masih rame-rame, waktu itu kita lagi vacation, lagi holiday ke kemana tuh, ke Disney World ya. Itu sebelum pandemi. Terus anak-anak, 2 anak, yang paling gede perempuan, sekarang masih SD kelas 3. Terus yang kecil laki-laki, SD kelas 1. Nah, saya bersyukur sekali ya, ini anak saya yang besar, yang perempuan, waktu sekarang kelas 3 kan ya, tapi tahun lalu waktu kelas 2, biasanya sekolah di sini awal-awal masuk tahun pengajaran, itu anak-anak dites. Nah, maksudnya dites itu karena supaya gurunya tuh bisa tahu, ini anak ini levelnya sampai semana, reading levelnya masih sampai semana, terus matematikanya juga sampai semana. Nah, kalau guru setelah memberikan tes, kan dapat tes hasilnya kan, nanti itu guru tuh dipakai untuk mengajar anak untuk 1 tahun itu. Nah, waktu kelas 2 itu awal-awal tahun pengajaran, waktu mereka dites, saya bersyukur itu anak saya yang perempuan, dia masih kelas 2, baru masuk kelas 2 waktu itu, tapi dia punya reading level sekitar kelas 4 atau kelas 5. Kemudian anak saya yang kecil yang waktu tahun lalu, sekarang kelas 1, tahun lalu kindergarten ya, TK. Waktu dia dites, dia punya reading level juga kira-kira akhir kelas 1 atau awal kelas 2. Nah ini bukan hal yang happen overnight gitu loh. Nggak langsung, enggak, anaknya emang begitu, makanya begitu. Enggak, kita, suami dan saya itu, kita terus bekerja untuk membimbing anak, jadi ini hasil ini bukan karena overnight gitu ya. Nah, saya ingin tahu juga nih, untuk pemirsa di sini, audiens di sini, kita ada polling question nomor 1, kalau misalnya bisa nggak dikeluarin question-nya. Nah, ini saya ada pertanyaan, saya ingin tahu nih, audiens di sini, anak-anaknya sekarang ada yang SD, SMP, atau ada yang SD dan SMP, atau mungkin ada yang belum punya anak, karena setahu saya ada juga guru-guru ya, yang mungkin masih single. Oke. Banyak yang SD ya? Oke, semua udah masuk? Semua udah masuk poolingnya? Ini kayaknya masih naik turun ini Pak Hengki, poolingnya. Ya, dan di chat ada beberapa yang mengatakan anaknya itu adalah anak TK. Kebetulan Anak di TK. pollnya itu nggak ada opsi untuk TK, tapi di sini ada yang rupanya anak-anaknya masih TK gitu, ya. Oke. Maaf ya, kelupaan yang TK. Oke, thank you Pak Hengki. Ini boleh nih di stop, terus kita bisa kasih lihat. Nah, ini kebanyakan anak SD, tapi juga ada beberapa yang anaknya di TK sekarang. Jadi kebanyakan SD. Jadi ini sama-sama ini kita, senasib ya. Saya juga anaknya dua-dua SD, jadi ya, senasib. Ya, untunglah, jadi kita bisa ngomong-ngomong nih hari ini diskusi. Oke, thank you Pak Hengki. Kita bisa stop sharing result. Saya akan kembali untuk selanjutnya. Nah, hari ini kita agendanya untuk webinar ini, kita ngomong latar belakangnya, masa pandemi, terus apa itu new normal hari ini, sekarang ini. Kemudian saya nanti kasih proposal, maksudnya saya kasih saran tentang pembelajaran mandiri. Itu bisa jadi salah satu solution. Nah, saya bilang salah satu solution, jadi bukan satu-satunya solution. Nanti kita juga membicarakan 3 langkah pembelajaran mandiri itu apa aja, terus caveatnya yaitu things to remember. Nah, sekarang kan masa pandemi kan ya, sekolah ditutup, semuanya physical distance, social distancing, fenomena barunya belajar dari rumah. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Classroom, pusing juga, karena itu bukan sesuatu yang biasa. Kita dulu-dulu, waktu kita masih kecil ke sekolah juga nggak pakai begituan. Apaan itu, boro-boro Google Classroom, ya kan? Zaman waktu saya masih kuliah aja di Surabaya, itu internet masih baru ada internet.
Nah, jadi kita masih belum biasa juga dengan new normal sekarang, ya kan? Nah, ini saya sering dengar juga ini dari kawan-kawan begitu ya. Apalagi yang ibu-ibu, karena asumsinya itu kan ibu-ibu yang di rumah, yang ngurus anak, jadi mau nggak mau kalau anak masih sekolah dari rumah atau belajar dari rumah, itu berasanya tanggung jawabnya di ibu-ibu, gitu ya. Nah, ini saya dengar-dengar juga begini, saya nih ya, mesti jadi guru di rumah, masih ada kerjaan, mesti jadi technical support buat anak-anak. Kalau komputer rusak lah, apa kalau anak nggak ngerti masuk Google Classroom, saya mesti jadi technical support. Terus anak-anak suka lapar, suka minta cemilan, minta makan inilah, minta itulah. Jadinya cafeteria worker, ya kan? Terus ada juga yang bilang, iya kalau anaknya satu. Lah anak saya banyak, ada yang 2, ada yang 3. Kan pusing kan? Nah, saya juga kepingin tahu nih, kawan-kawan di sini, question number 2, Pak Hengki, minta tolong bisa di-share supaya teman-teman boleh. Nah, saya mempunyai titik-titik anak yang masih sekolah. Ini maksudnya berapa anaknya yang masih sekolah sekarang? Atau yang masih TK juga? 1, 2, 3. Ini setahu saya ada yang 4 ini. Ini yang punya anak 4 ini kayaknya nggak masukin polling ini. Oke. Ada yang lebih dari 4. Hebat itu. Oke. Kayaknya sudah masuk semua nih Pak Hengki. Emang nggak semuanya vote, it's okay. Pak Hengki boleh share result? Ya, kebanyakan 2. Ya, senasib lagi kan. Anak saya juga 2. 2 di SD. Ya kan, senasib. Jadi, marilah hari ini kita sharing-sharing ini gimana ini ya. Membantu anak atau membimbing anak untuk mandiri belajar sendiri. Nah, itu tadi. Jadi gimana caranya supaya anak bisa belajar mandiri? Ini saya kasih gambaran apa ini keyboard, ya kan? Terus ada tulisan learning. Biasa kalau anak buka komputer maunya ke YouTube. Atau anak buka komputer maunya main game, ya kan? Nah, tapi gimana supaya kita bisa memotivasi anak buka komputer langsung belajar. Bukannya ke YouTube atau kemana-mana. Nah, ini ada satu konsep ya. Dalam bahasa Inggris itu self-regulated learning. Self kan diri sendiri kan ya. Regulated itu maksudnya mengatur. Nah, learning, kawan-kawan sudah tahu kan, pembelajaran. Nah, dari kata-kata ini waktu saya cari terjemahan di bahasa Indonesia, jadi saya cari-cari research paper dalam bahasa Indonesia, itu kebanyakan mereka menerjemahkan self-regulated learning itu pembelajaran mandiri. Saya kurang sreg mestinya dengan terjemahan itu. Tapi udahlah, it's okay. Udah deket, artinya udah deket-deket. Tapi it's not exactly pembelajaran mandiri. Karena regulated, kalau kita lihat kata-katanya regulate, kalau kita ganti jadi regulator, nah coba kita lihat penyelam ini. Penyelam itu pakai apa? Kalau mereka ke bawah air, mereka pakai regulator. Nah, regulator itu tugasnya untuk membantu dia bernapas kan. Jadi mau dia tarik oksigen atau keluarin oksigen, itu regulator yang mengatur. Jadi si penyelam nggak usah pusing-pusing, nggak usah mikir saya kalau mau ke bawah air, kalau napas mesti apa, kalau mau keluarin napas juga mesti apa, nggak usah pikir begitu. Semuanya yang dia worry cuman menyelam aja, karena regulator itu udah ada, udah disediakan untuk mengatur pernapasan. Nah, kalau kita pakai analogi ini untuk pembelajaran, jadi self-regulated learning itu kalau saya lihat definisinya, itu artinya siswa didik itu bisa melihat situasi belajar sendiri. Maksudnya kalau misalnya ada pekerjaan tugas sekolah, dia nggak langsung kerjain, dia lihat dulu. Ini maksudnya apa? Kenapa saya mesti kerjain ini tugas? Relevan nggak gitu sama apa yang kehidupan sehari-hari. Nah, kalau anak sudah bisa tahu, bisa lihat situasi belajar, bisa membuat planning sendiri untuk belajar.
setelah membuat planning, mesti take action. Nah, kenapa mesti take action? Ingat nggak kalau kita dari dulu ngomong cita-cita, oh saya kalau gede mau jadi ini, oh saya kalau gede mau jadi itu, oh cita-cita itu bisa tinggi, benar kan? Tapi kalau cita-cita nggak ada action, ya cuma cita-cita, nggak jadi apa-apa kan? Nah, sama juga dengan self-regulated learning. Ada planning, mesti ada action. Nah, kalau waktu ambil action, mesti cari strategi yang cocok. Kalau sudah ada strategi, kalau strateginya salah, mereka bisa monitor strateginya. Oh, ini nggak jalan nih ini strategi. Saya mesti cari strategi yang lebih cocok lagi. Nah, kalau sudah mereka bisa monitor, melihat hasilnya, mereka bisa introspeksi atau evaluasi diri sendiri. Kalau mereka lihat, oh, not bad ya hasilnya ya. Nah, nanti mereka itu bisa, dia punya self-confidence bisa tambah tinggi. Nah, 3 langkah utama itu saya cari yang gampangnya. Jadi saya sudah make it concise, udah bikin summary ini ya. Langkah 1 itu planning. Kalau sudah ada planning, mesti action. Kalau sudah kita do action, bisa juga reflection supaya kita bisa introspeksi diri. Nah, planning itu contohnya membuat goal atau membuat jadwal, membuat daftar tugas. Nah, itu juga termasuk planning. Action-nya itu waktu mereka melakukan pekerjaan itu. Bisa juga mereka cari strategi, waktu mengerjakan, atau memonitor strategi. Yang terakhir, refleksi atau introspeksi diri. Nah, ini bagaimana nih satu-satu? Kalau kita kupas sekarang ya. Sebelum kita kupas, ayo kita pooling lagi. Question yang ketiga, Pak Hengki, tolong. Apakah 3 langkah pembelajaran mandiri? Option pertama, praying, talking, smiling. Itu mestinya playing itu Pak Hengki. Bukan praying. Nggak apa-apa. Maksudnya mestinya pertama itu playing, talking, smiling. Terus pilihan kedua, planning, action, dan reflection. Masih masuk ini poolingnya. Oke, boleh stop Pak Hengki. Terus kita kasih lihat. Itu yang jawab praying, talking, and smiling itu siapa ya? 2 orang itu ya. Pak Hengki kali ya. Itu sebetulnya ada salah cetakan itu. Mestinya playing, bermain, bukan praying. Ya. Oke, terima kasih. Boleh stop sharing result. Saya akan balik lagi ke PowerPoint tips selanjutnya. So, iya sih, kalau ngomong gampang kan, self-regulated learning lah, inilah, banyak teori kan, kelihatan simple. Tapi terus prakteknya gimana? Apakah peran orang tua, ya kan? Terus bagaimana caranya membimbing anak? Supaya anak-anak nggak usah disuruh-suruh untuk belajar, apalagi teriak-teriak kan, yang namanya ibu-ibu di sini yang jadi bunda atau jadi mami di sini, kita juga sering ngomel-ngomel kan, jadi bawel gitu. Terus apakah kiat-kiatnya? Jadi kita mesti cari tahu juga prakteknya gimana. Nanti saya kasih contoh-contoh sehari-hari. Yang langkah pertama tadi kan kita membicarakan planning. Kita bisa membuat daftar tugas atau things to do list. Kita bisa tanya ke anak misalnya, tugas hari ini apa sih nak? Kalau pagi-pagi sebelum anak buka komputer kita bisa tanya begitu. Atau tugas untuk 1 minggu itu apa? Jadi kalau kita tanya, mau nggak mau anak itu mesti mencari tahu, iya aku mesti ngapain ini ya hari ini tugasnya atau belajarnya. Nah, itu kita bisa bimbing mereka, oke ayo kita cek satu-satu. Karena nggak semua anak itu bisa langsung tahu. Nah, itu kita bisa bimbing. Nah, ini saya kasih contoh satu. Ini things to do list dari anak saya yang kelas 1 SD. Kelas 1 SD masih kecil kan, umur 6 tahun. Nah, anak saya yang kecil, dia minta homeschooling. Jadi di sini tuh homeschooling itu nggak ada gurunya.
Jadi saya yang mesti jadi gurunya. Kemudian karena ini masa spesial ya, masa pandemi, sekolah menyediakan kurikulum, menyediakan buku-buku teks, terus sekolah juga menyediakan jadwal 1 minggu, apa aja yang mesti dipelajari. Nah, tapi tergantung orang tuanya, bagaimana orang tua bisa mengajarkan itu topik-topiknya untuk si anak. Nah, itu anak saya yang kelas 1. Anak saya yang kelas 3 itu semuanya virtual. Jadi ada gurunya. Gurunya pakai Zoom all day, seharian dari jam 8.15 pagi sampai jam 2 itu Zoom all day. Tapi nanti ada di sela-sela gitu diberi break supaya anak-anak nggak usah nggak lihat apa tuh matanya nggak lihat komputer screen terus-terusan gitu. Nah, ini anak saya yang kelas 1. Kita punya things to do list mingguan. Jadi minggu malam atau minggu siang lah, sometimes minggu siang saya print. Senin pagi saya kasih lihat dia gitu. Oke, ini minggu ini daftar kerjaan kita. Yang ELA itu artinya English and Language Art. Untuk bahasa Inggris ini kita mesti belajar ini, mesti belajar phonik, short of, and then terus ini vocabulary-nya mesti belajar ini. Jadi saya kasih lihat semuanya. Terus setelah itu ini yang full ya, full list, full daftarnya. Tapi saya juga negosiasi sama dia. Oke, hari ini Senin kita mau mana dulu ini? Pilihnya mau mana dulu? Sometimes dia mau English only hari Senin, terus Selasa matematika, terus Rabu science, terus Kamis social studies. Social studies bahasa Indonesianya IPS ya. Kalau nggak salah, ya, kira-kira kurang lebih IPS. Jadi saya kadang-kadang negosiasi sama anak. Kadang-kadang juga dia juga mau setengah-setengah. Enggak kalau bisa nggak setengah yang dari bahasa Inggris sama setengah matematika buat hari Senin. Nanti Selasa kita pakai setengahnya dari bahasa Inggris sama setengahnya matematika buat hari Selasa. Terus Rabu science, terus Kamis social studies. Jumat saya kasih dia free day, dia boleh main, mau main game, mau main apa, saya biarin. Oke. Jadi itu untuk yang anak saya yang paling kecil kelas 1. Nah, ini yang anak saya perempuan, yang gede kelas 3. Lihat nggak bedanya? Udah nggak ada lagi print-printan, tapi dia tulis sendiri planningnya. Hari Senin dia mesti reading berapa menit. Terus lagi itu ada new spelling. Saya juga not sure itu POPs artinya apa. Itu kalau nggak salah itu singkatan apa gitu ya. Terus mesti study chapter 3, mesti review test. Jadi dia tulis sendiri. Memang ada gurunya yang membimbing. Tapi gurunya nggak kasih print-printan gitu. Nggak di-print di mana gitu, nggak. Jadi anaknya tuh mesti tulis sendiri. Nah, kalau dia udah selesai, dia kasih tanda cawang, tanda cek. Nah, ini juga screenshot-nya. So, itulah planning. Jadi awal-awalnya kita bimbing pelan-pelan anak, kita tanyain satu-satu apa tugasnya, kita buat daftar pekerjaan. Nanti lama-lama kalau anak tambah dewasa, nanti dia otomatis bisa membuat daftar tugas sendiri. Jadi dia bisa tanya sama diri sendiri, oh saya mesti kerjain tugas apa ya? Nggak usah lama-lama, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah diomel-omel. Tapi jangan lupa juga ya, kalau kita membimbing membuat planning, kita mesti menunjukkan sikap positif juga. Kadang-kadang anak kalau lihat ini banyak amat ini tugasnya, pusing lihatnya, stres langsung, belum apa-apa udah stres. Berasa ini apa bisa nggak? Nah itu kita ada peran juga, peran yang penting juga supaya anak itu nggak langsung hatinya ciut melihat tugas yang panjang lebar banyak. Kemudian ini kalau anak sudah lebih dewasa, lama-lama kita boleh coba nih cara seperti ini. Ini dari teman saya punya kiat, dia share ke saya, tapi saya belum coba. Saya lagi menunggu anak sampai mungkin tahun depan. Nah, itu kita yang di sebelah kiri, kolom sebelah kiri itu to do, kan? Jadi apa aja tugas-tugas yang mesti dikerjakan, yang akan dikerjakan. Nah, pakai itu kan, itu namanya apa? Sticky note ya, atau post-it ya. Kita bisa tulis di sana, ditempelkan.
Yang kolom kedua nggak perlu dipakai, it's okay. Tapi yang kolom ketiga itu yang doing, itu apa aja yang sekarang masih dikerjakan. Itu anak boleh pindah. Tugasnya itu dipindah sana. Kalau sudah selesai, kelar, dipindah lagi ke kolom selanjutnya dan. Nah, ini maksudnya membimbing anak supaya anak itu bisa mengerti banyak tugasnya itu apa aja, tapi mereka juga bisa memonitor tugas-tugas mereka. Nah, ini mereka juga diberi pilihan ya. Kalau nggak mau kerjakan hari ini, it's okay. Kamu nggak mau kerjakan hari ini, it's okay. Tapi tambah lama, tambah numpuk tuh. Ya kan? Nah, ini bisa kelihatan. Kalau kerjaan numpuk, bisa kelihatan kan? Belum kelar. Oke. Saya juga ada share template kalau kawan-kawan mau mencoba gitu ya, membuat jadwal sendiri. Nanti ini di-record, nanti juga di-share recordingnya ya. Kemudian langkah kedua, action. Kan tadi kita ngomongin tentang planning. Planning itu kalau sudah punya plan, mesti kita ambil action. Nggak bisa aja cuma planning toh and then doesn't do anything. Nggak bisa, nggak jalan. Nah, untuk actionnya tentang pembelajaran, kita bisa sediakan tempat dan suasana belajar yang nyaman. Jadi kita beri ruangan untuk anak-anak yang nggak rame-rame, tapi kalau misalnya kita mesti sambil kerja, yang kita mesti sering telepon, kalau bisa kita sediakan headset untuk anak-anak. Terus jangan kasih mainan ya, kalau bisa meja belajar itu bersih dari mainan, supaya dia punya konsentrasi nggak pecah. Ini saya kasih contoh, ini kita punya meja, ini sebenarnya itu meja makan. Meja makan di ruang tamu. Di sini tuh ada namanya apa, formal dining room kan. Tapi kita nggak pakai. Kita kalau makan, kita nggak makan di meja ini. Jadi saya kasih ini meja untuk anak saya yang besar. Itu dia mau pakai, mau belajar, mau taruh komputer, mau taruh buku segala macam, oke, pensil segala macam, krayon. Terus yang lucunya itu saya kasih tanda kotak kuning di sebelah kiri. Ada lihat nggak kotak kuning di sebelah kiri itu saya highlight. Nah, itu saya juga heran. Kok bisa ada figura? Dia ambil figura dari lemari, dia taruh sana. Saya tanya, itu kenapa itu figura ditaruh sana? Terus anak saya bilang, kan ini my office, Mama. Ini kan seperti kantorku. So, jadi saya merasa itu dia ambil ownership, ini mejaku, so I can do anything here. Jadi dia merasa nyaman dengan itu, dia punya tempat belajar. Nah, terus anak saya yang kecil, yang kedua, bisa dilihat bedanya. Saya nggak kasih meja yang macam-macam. Meja kecil, kasih kursi, saya nggak kasih lain-lain, tapi saya kasih buku, pensil, krayon, pokoknya yang penting-penting. Nah, itu karena tujuannya kalau anak yang lebih kecil dia punya konsentrasi lebih bisa gampang pecah. Jadi makanya saya lebih kasih yang lebih simple, lebih bersih ruangan itu. Nah, ruangan ini itu semestinya ruangan kantor saya. Maksudnya kantor office di rumah. Jadi saya punya kamar spesial untuk saya sendiri. Jadi kalau saya belajar apa ya di tempat itu, di kamar itu. Nah, ini karena kan dia homeschooling. Jadi saya gurunya kan. Jadi saya mesti di satu ruangan dengan dia. Nah, itu di belakang dia, tapi saya nggak kasih foto. Di belakang dia itu meja belajar saya. Jadi kalau dia butuh apa-apa, dia tinggal putar badan, tanya saya. Nah, kalau saya cuma mau ngelirik atau mau lihat, mau monitor, saya juga tinggal putar badan, lihat dia, ngapain, gitu. Tapi saya juga nggak sering-sering. Nah, contoh yang lain, ini keponakan saya, anak adik saya. Coba lihat bajunya dia. Nah, ini dia belajar dari rumah, nggak ke sekolah ya, belajar dari rumah, tapi dia pakai seragam loh. Dia masih pakai seragam. Lucu kan? Makanya waktu itu saya tanya ke adik ipar saya, kenapa kamu kasih seragam? Terus dia bagus loh. Dia ngerti loh. Dia bilangnya begini, karena saya mau ini anak saya, itu hati dan pikirannya itu siap untuk belajar. Jadi kalau dia pakai seragam sekolah, itu pikirnya itu
untuk belajar, untuk ke sekolah, ya kan? Nah, kalau nggak salah sih kalau pakai piyama, karena belajar dari rumah ya, kan maunya nyaman ya. Pakai piyama, baju tidur, it's okay. Tapi kalau kita pikir sekali lagi, kita pakai baju piyama, pakai baju tidur kan enak kan, too comfortable, terlalu comfortable kan. Jadinya kepikirannya itu kepingin tidur, jadi ngantuk, jadi ya berasanya itu kepingin take a break terus. Ini good idea ini actually. Kalau pakai baju seragam, jadi kita punya hati pikiran, pikirnya oke, saya ready untuk belajar. Oke, silakan polling lagi Pak Hengki, question number 4. Pernyataan ini apakah betul atau salah? Anak memakai piyama pada waktu belajar, piyama baju tidur ya. Anak memakai baju tidur pada waktu belajar dari rumah itu tidak masalah karena yang penting hati dan pikiran anak. Betul atau salah? Pollingnya masih naik terus ini Pak Hengki. Ya, sekarang hampir 60%. Ini jadi ketahuan ini. Ya, hampir 60%. 65%. I think Pak Hengki udah stop sekarang. Tolong di stop, terus share. Interesting ini ya. Ada 7 orang yang mengatakan betul. Nah, ini ketahuan ini. Tadi waktu saya kasih lihat foto ponakan saya yang pakai baju seragam, itu lagi ngapain itu ya, yang ini 7 orang, ketahuan kan? Sebenarnya jawaban yang betul adalah salah. Memang benar it's okay pakai piyama, tapi memakai piyama itu nggak bisa mempersiapkan hati dan pikiran anak untuk belajar. Karena kalau pakai baju tidur ya jadinya ngantuk-ngantuk gitu. Oke, Pak Hengki, kita bisa stop sharing supaya kita bisa move on. Thank you. Oke, selanjutnya action. Tadi saya bilang jangan kasih mainan ya di meja belajar ya. Nah, itu saya kasih lingkaran kuning, ada mainan bebek karet, rubber duck. Katanya nggak boleh, katanya nggak boleh ada mainan. Kok ternyata ada bebek di situ? Untuk apa ya? Nah, waktu itu anak saya ada tugas sekolah membuat presentasi. Nah, setelah membuat presentasi, dia juga mesti presentasi, ngomong begitu, di hadapan pakai Zoom. Dia mesti presentasi juga pakai Zoom gitu. Nah, terus saya kasih tahu dia, you know what, kalau mau latihan presentasi itu pakai bebek itu. Bebek itu pura-pura bebek itu teman kamu, bebek itu guru kamu. Jadi kamu ngomong latihan presentasi, ngomongnya menghadap ke bebek. Oke? Oke. Terus dia begitu, dia cobain. Terus lama-lama setelah selesai latihan dengan pakai bebek, dia ke office saya, bilang gini, manggilnya Mama, masih Mama. Mama, can you come? Saya tanyain, kenapa? Because itu saya mesti latihan ini presentasi. Kan ada bebek. Ya tapi bebek nggak bisa kasih saran, nggak bisa kasih feedback, nggak bisa kasih tahu saya ngomongnya salah apa benar. Nah, itu kelihatan dia dari latihan bebek, ternyata dia ada tantangan baru. Nah, saya ini kepingin tahu ini. Saya punya latihan presentasi ini benar atau salah atau gimana. Nah, ini ketahuan kalau dia itu maunya improvisasi. Ketahuan kalau dia itu mau lebih better gitu loh untuk presentasi. Nah, it's okay kalau misalnya toy, kalau misalnya dipakai untuk strategi pembelajaran, it's okay. Selanjutnya kalau bisa anak jangan diperbolehkan multitasking ya. Kan kita sering ya pakai cellphone begitu ya. Semuanya multitasking. Ada TV nyala, telepon di sebelah sini, pakai WA. Kemudian kita juga lagi belajar. Nah, ternyata ini gambar. Maksudnya ini gambar secara garis besar. Gambar ini menunjukkan bahwa kita punya otak itu nggak bisa multitasking. Adanya itu cuma switching task. Jadi kalau kita ada
WA sambil mengerjakan makalah. Nah, seperti ini nih, ada gambar selanjutnya. Mengerjakan mengetik makalah sama main cellphone, nggak bisa dua-duanya. Mesti salah satunya mesti stop, lihat telepon, balas WA, kemudian balik lagi ke komputer, ngetik lagi, balik lagi ke cellphone, main WA lagi. Jadi cuma bola-balik. Jadi kita sebenarnya itu kalau orang bilang, oh saya ini bisa ini multitasking, itu ternyata enggak. Gitu. Yang adanya cuma switching. Nah, setelah lama belajar, kalau bisa anak-anak diperbolehkan take a break beberapa menit gitu. Ini kalau anak-anak saya dua-duanya saya kasih main-main. Kita punya video game lama, video game dari zaman saya masih pacaran dengan suami, kita masih ada, kita nggak buang, kita kasih ke anak-anak. Nah, itu namanya Wii. Video game Wii. Kalau yang udah tahu itu udah lama kan ya Wii ya. Sekarang udah jarang, nggak ada. Tapi kita masih kasih anak-anak main. Gamenya kita pilihin. Cuman boleh yang Wii Dance, Wii Sports, supaya anak-anak juga bisa goyang. Karena capek juga kalau seharian lihat komputer, duduk terus, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lari ya kan. Kalau di sekolah kan ada waktu istirahat masih keluar lari-lari. Kalau di rumah begini, nah, makanya saya kasih W. Another polling time, Pak Hengki. Question number 5. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Sudah seharusnya siswa didik itu belajar terus-menerus. Kata kuncinya terus-menerus ya. Tanpa ada waktu istirahat supaya mereka bisa lebih disiplin. Oke, Pak Hengki. Kayaknya udah, masih belum, masih jalan nih. Oke. Ini yang satu orang ini siapa nih? Pak Hengki nih kayaknya nih. Kasihan ini saya. Pak Hengki juga punya 2 anak perempuan. Untuk sekarang udah gede-gede. Nggak perlu sekolah lagi ya. Oke, thank you. Sekarang kita stop sharing. Sekarang ini langkah paling terakhir, reflection atau introspeksi diri atau refleksi diri. Nah, itu kalau anak udah kelar sore-sore begitu ya, atau waktu makan malam, waktu kita lagi duduk-duduk sama-sama, itu kita bisa tanya itu anak. Casual aja, informal aja. Hari ini belajar apaan sih? Topiknya apa? Nah, kalau bisa itu kita bantu mereka itu untuk menghubungkan dengan sehari-hari, aplikasi sehari-hari atau kehidupan sehari-hari supaya anak itu bisa melihat itu relevan apa enggak. Nah, ini saya kasih contoh yang paling gampang tentang matematika dan donat. Nah, itu bulan lalu itu anak saya kita belajar tambah-tambahan. Masih kelas 1 kan tambah-tambahan ya. Terus itu saya tanya, kan hari ini tadi kan belajar tambah-tambahan kan? Ya kan? Coba bisa nggak membuat ini soal matematika, tapi pakai kata-kata, pakai cerita, bisa nggak? Terus, nah itu dia memang minggu itu saya kebetulan baru beli donat gitu, jadi dia pakai. My mom bought 10 donuts today. Dia bilang begitu. And then she ate 7 donuts. Now we only have 3 donuts, enough for my sister, for me, and for daddy. Jadi dia bercandain lagi. Maminya dia bilang, Mami baru beli 10 donat. Yang 7 dia makan sendiri. Si Mami makan sendiri 7 donat. Cuma tinggal 3. Percis 3 itu untuk sister, untuk saya, sama untuk ayah. Terus dia bercandain lagi begitu sambil ketawa-ketawa. Ya. Nah, itu kita bisa buat belajar itu seperti gitu ya. Supaya topik-topik pelajaran itu bisa nempel. Kalau istilahnya orang-orang di pendidikan sini, istilahnya learning that sticks. Jadi maksudnya belajar itu topik-topiknya bisa nempel
gitu. Kalau mereka bisa memberi contoh, mereka bisa memberi contoh dalam aplikasi sehari-hari. Nah, itu lebih bisa masuk gitu belajar. Terus refleksi juga, kita juga bisa tanya sama anak. Hari ini yang nggak suka topiknya apa? Kita bisa tanyain, kenapa aku nggak suka? Susah atau kenapa? Kalau misalnya susah, menurutmu lain kali kita mesti pakai cara apa supaya lebih nggak susah belajarnya? Nah, kita nggak perlu kasih jawaban langsung. Jadi itu bisa membuat anak itu untuk berpikir, mencari tahu strategi, ya kan? Tapi tugas kita membimbing. Nah, itu juga secara tidak langsung kita membimbing mereka untuk problem solving. Kemudian ini juga penting dalam masa refleksi kalau kita diskusi dengan anak untuk membantu dia introspeksi, kita mesti beri komentar yang positif, kasih pujian, supaya anak itu bisa termotivasi, supaya mereka tuh bisa ada self-confidence, ada percaya diri. Nah, supaya membantu untuk anak bisa lebih percaya diri, kita bisa highlight their own progress. Nah, maksudnya highlight their own progress itu misalnya begini, kemarin atau minggu lalu dia masih belum bisa tambah-tambahan. Matematika soal tambah-tambahan. Ternyata hari ini dia bisa, kayaknya hari ini langsung klik gitu, langsung ngeh. Nah, itu kita bisa langsung ngomongin, kamu minggu lalu nggak bisa loh. Hari ini udah bisa. Wah, keren. Nah, kalau gitu besok kita belajar lagi itu. Bisa belajar yang lain lagi. Kan lebih keren lagi kalau kamu yang bisa itu lebih banyak lagi. Nggak cuma tambah-tambahan ini. Terus, jadi kita tuh membandingkan prestasi anak dengan prestasinya dia sendiri. Bukan membandingkan dengan prestasi anak orang lain atau siswa yang lain. Karena kalau kita ngomong prestasi, kita selalu associate dengan ranking 1, ranking 2, atau 10 besar ya. Tapi prestasi itu nggak cuman ranking-rankingan. Yang kemarin nggak bisa, hari ini bisa, itu juga prestasi. Nah, jadi kalau kita bisa highlight, bisa kasih tahu anak, bisa menunjukkan, kamu udah bisa ini, kemarin nggak bisa. Ya wes, besok belajar lagi yang lain, supaya lebih bisa lagi yang lain-lain. Nah, itu anak lama-lama dia punya percaya diri bisa tambah besar, tambah tinggi. Nah, ini saya kasih gambaran I am improving each day. Ini nggak bilang I'm improving each day, ini nggak bilang I'll be better supaya seperti Michelle, teman saya, atau supaya seperti siapa, enggak ya. Saya improve, cuman diri saya sendiri tiap hari, gitu. Ada beberapa caveats atau things to remember. Pembelajaran mandiri, itu langkah-langkah yang kita sudah bicarakan, 3 langkah ya. Itu butuh waktu. Membimbing anak supaya anak bisa mandiri, itu membutuhkan waktu. Membutuhkan kesabaran. Membutuhkan ketekunan orang tua juga. Ditambah lagi membutuhkan doa. Ya. Terus terang, sama dengan anak saya yang paling kecil, itu kita masih terus-terusan membimbing dia. Jadi pekerjaan kita sebagai orang tua belum selesai untuk membimbing dia sampai dia belajar mandiri. Saya masih ngomel-ngomel juga, masih panggil suruh ini suruh itu masih dengan anak saya yang paling kecil. Anak saya yang perempuan yang lebih besar lebih sedikit ngomel-ngomelnya. Jadi nyuruh-nyuruh begini-begini lebih sedikit. Jadi itu juga tergantungan dari kedewasaan anak, kematangan anak. Jadi kalau kita tahu ini anak yang lebih kecil, jadi kita punya strategi, kita cocokkan gitu. Kita pilih strategi yang cocok dengan perkembangan anak. Jadi nggak hantam kromo. Strategi untuk anak yang lebih besar sama anak kecil disamakan semua hantam kromo. Nanti yang anak yang lebih kecil kasihan juga. Lama-lama dia minder, nggak percaya diri, nggak bisa, selalu mikirnya nggak bisa, terus frustasi, lama-lama bad mood, nggak suka sekolah. Another caveat, ini self-regulated learning atau konsep pembelajaran kemandirian pembelajaran
kok jadi lupa nih Pak Hengki namanya pembelajaran mandiri. Nah, itu bukan sulap loh ya. It's not magic ya. Jadi anak itu nggak bisa mencapai kemandirian secara otomatis. Dan anak itu masih terus-terusan membutuhkan bimbingan gitu sampai dia bisa sendiri, sampai bisa belajar mandiri sendiri. Jadi itu ada seperti proses, ada prosesnya, nggak bisa langsung gitu dicoba hari ini, terus kita ekspektasinya pasti minggu depan dia bisa mandiri, enggak. Jadi terus-terusan dibimbing. Jadi ini bukan sulap, makanya saya juga bilang ini salah satu solusi, bukan satu-satunya solusi. Kalau nggak salah waktu kita seri 1 ya Bu tentang layang-layang kan, anak itu seperti layang-layang, kadang mesti ditarik-tarik, mesti diulur-ulur. Nah ini kalau saya memakai analogi yang sama untuk konsep self-regulated learning atau konsep pembelajaran mandiri, pada awalnya juga begitu. Pada awalnya anak masih kecil, masih belum dewasa, itu sepertinya other regulated learning. Other itu maksudnya orang lain yang mengatur gitu, orang lain yang mengatur pembelajarannya. Awal-awalnya begitu, tapi lama-lama nanti mereka bisa menjadi mandiri sendiri, jadi self-regulated learning, seperti layang-layang. Pertama kita mau menebakkan layang-layang, mesti ditarik-tarik, tarik terus. Kadang-kadang masih 2 orang, ada yang pegang layang-layang dari ujung sono, saya pegang talinya atau benangnya dari sini, mesti tarik-tarik, mesti lihat angin ini kemana, ke arah mana ya kan. Banyak faktornya kan. Lama-lama tambah tinggi, kalau udah tambah tinggi, kita ulur-ulur terus, tambah tinggi, sampai tinggi sekalipun, kita tinggal tali, diikat benangnya diikat ke pohon, dibiarin begitu aja juga masih terbang, ya kan? Jadi seperti itu juga, awal-awalnya kita terus tarik terus, kita terus bimbing, lama-lama nanti mereka kalau sudah dewasa mereka bisa mandiri sendiri. So ini cuman untuk mengingat aja 3 langkah pembelajaran mandiri itu apa tadi? Planning nomor 1, kemudian nomor 2 action. Yang nomor 3, reflection. Nah, itu nanti kalau sudah reflection, dia bisa balik. Karena kalau dia refleksi, introspeksi diri, dia merasa, oh ternyata not bad ya pekerjaan saya. Oke, that's good. Jadi kalau gitu besok saya mengerjakan tugas yang itu, nanti saya pakai cara yang strategi sama. Nah, waktu si anak bilang begini, oh nanti kalau waktu saya mengerjakan tugas lain besok, nah itu udah termasuk planning. Jadi muter. Masih ingat nggak ini membuat jadwal seperti ini? Ya kan? Ini juga bisa membantu anak untuk melihat situasi tugas-tugasnya. Nanti dia juga bisa membagi tugasnya, kapan mau mengerjakan ini, mana yang mesti sekarang dikerjakan, terus mana yang sudah kelar. I think that's it. And then pulling number 6, question number 6. Nah, masih ingat nggak? Apakah 3 langkah pembelajaran mandiri? Pilihan pertama, playing, talking, and smiling. Pilihan kedua, planning, action, and reflection. Udah nih Pak Hengki, sudah stop ini kayaknya yang bisa di-share hasilnya. Hebat. Kalau gitu hari ini saya kasih lihat PowerPoint, udah panjang ngomong. Saya udah berusaha nggak keluarin Jawa. Susah. Dari tadi saya kasih presentasi, saya berusaha memonitor diri sendiri supaya nggak keluar bahasa Jawanya. Ternyata nggak sia-sia. Karena saya tanya lagi apa itu 3 langkah, semuanya, nggak semuanya, 33 orang jawabannya betul semua. Oke, kita bisa stop sharing ya.
Oke, udah stop sharing tuh. Oke, thank you. Oke, sudah. Ini the end of my PowerPoint. Kalau ada yang tertarik melihat research paper, silakan. Mahasiswa Itu PhD ya, harus ada saya referensinya selalu di sana. sebelum saya membuat, ya benar. Ya, jadi semua ini ide-idenya bukan ide saya sendiri. Saya cari bahan-bahan, kemudian saya juga terapkan ya dengan anak-anak. Saya terapkan juga untuk cara belajar saya sendiri gitu. Jadi untuk itu kita mesti kasih kredit ini untuk itu yang research ini. Thank you Pak Hengki. Saya akan stop sharing sekarang. Baik sekali, terima kasih Oke. Kak Pauline ya. Dan saya kira itu hal yang sangat praktis ya. Saya bilang sih apa yang disampaikan itu memang tadi dikatakan anak saya memang sekarang sudah besar ya. Tetapi bisa dikatakan apa yang Kak Pauline sebut tadi itu ternyata tanpa sadar waktu kami membesarkan anak itu juga yang kami lakukan. Ya, cuman versinya beda. Waktu itu bahkan belum terlalu banyak pakai komputer, belum terlalu banyak bilang internet segala, itu masih zaman dulu sekali gitu ya. Tapi ya kita mesti planning. Planning itu satu bagian yang penting sekali, dan juga action dan reflection. Yang kemudian kalau pikir barangkali reflection itu yang dulu kami nggak terlalu banyak lakukan di dalam keluarga. Tetapi jelas planning dan action itu adalah sesuatu yang waktu anak-anak saya sekolah, dari mereka masih TK sampai kemudian mereka di perguruan tinggi, planning dan action itu betul-betul bagian yang bolak-balik dilakukan, ya. Dan dari yang tadi Kak Pauline sampaikan ada beberapa selain planning dan action itu, ya, yang saya mau highlight itu juga soal mungkin kita perlu menghilangkan kebiasaan berpikir bahwa kita ini bisa multitasking ya. Kalau kita katakan anak-anak itu nggak boleh multitasking, saya kira kita orang tua itu perlu memberi contoh kepada mereka. Ya, jangan sampai kita bilang anak-anak nggak boleh multitasking, kita orang tua yang sepertinya multitasking, sambil lakukan ini, sambil mengerjakan itu, sambil melakukan ini juga. Anak itu belajarnya dari mereka melihat kita. Ya, lama-lama anak bisa mengatakan, papa mama begitu kok saya nggak bisa sih. Ya, dan itu saya kira poin yang bagus sekali, dan juga jangan membandingkan anak kita dengan orang lain ya. Setiap anak itu unik ya. Jangan membandingkan dengan orang lain, tapi juga bahkan di dalam keluarga ya, dengan bersaudara pun tiap anak itu mesti didekati secara unik. Tadi Kak Pauline cerita yang besar itu lebih bisa dilepas. Mungkin karena dia tuh sudah lebih besar. Dan ada yang nanya di sini apakah ada perbedaan misalnya soal laki dan perempuan ya. Mungkin juga soal kepribadian, ada yang lebih cepat matang, lebih bisa dilepas, ada yang masih mesti dijaga, masih mesti diikutin terus. Jadi ya tiap anak kita mesti hadapi dengan cara berbeda ya. Anak unik, tetapi juga keunikan itu berarti kita nggak boleh membandingkan dia sama orang lain, ya kan? Nggak boleh membandingkan dia dengan teman-temannya, karena ya tiap anak berbeda gitu. Lalu yang saya suka juga yang dikatakan oleh Kak Pauline tadi adalah kita perlu membangun kepercayaan diri mereka. Bahkan kalau saya, bagi saya yang paling penting barangkali yang dibawa pulang hari ini bagi saya adalah kalau saya punya anak, adalah saya perlu membangun rasa PD-nya dia, ya, membangun rasa percaya dirinya dia, dan itu dengan cara tunjukkan kemarin dia nggak bisa ini, hari ini dia bisa. Jadi dia tuh merasa ada kemajuan dong, ada sesuatu yang bisa diukur, ya kan? Ada sesuatu yang dia bisa lakukan. Jadi highlight dia punya progress. Jadi bukan cuma sekedar yang begitu semua juga orang bisa kok, ya kan? Orang bilang kita ini orang-orang Asia khususnya, ya di luar negeri biasanya orang Asia dibilang itu, saya nggak tahu teman-teman pernah dengar istilah ini nggak ya, tiger moms, ya. Atau orang Asia, pokoknya kalau anaknya itu dapat B atau dapat A-, wah itu dunia kiamat itu. Ya, pokoknya dia harus juara 1 gitu. Anak bilang hari ini saya dapat matematika dapat 90. Begitu pulang kita tanya,
oke, kamu dapat 90, yang lain dapat berapa? Kenapa nggak dapat 100? Ya, itu saya kira terlalu memberikan pressure yang tinggi sekali kepada anak-anak kita ya, perlu membangun kepercayaan diri mereka. Dan terakhir yang saya tertarik sekali adalah soal anak itu tadi dikatakan keponakannya Kak Pauline ya, di rumah pakai seragam. Yeah. Dan saya kira itu Iya. betul sekali karena kebetulan mungkin itu beresonansi dengan saya ya. Saya kerja dari rumah, mau nggak mau harus kerja dari rumah ya, saya ngatur punya jam kantor ya kan. Dan waktu jam kantor ya saya berpakaian seperti kalau saya bekerja ya. Supaya nanti waktu sore itu sudah waktunya saya untuk relax, saya bisa ganti baju, bisa nonton TV, bisa lebih santai gitu ya. Dan saya kira bagi saya pribadi, saya kira itu sangat membantu ya, menciptakan suasana ya. Di kantor saya nggak ada TV, nggak ada distraksi ya. Jadi masuk sini ya untuk kerja. Jadi supaya bisa konsentrasi. Baik sekali, terima kasih sekali Kak Pauline untuk presentasinya. Kita masih punya kurang lebih mungkin 20-30 menit ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin angkat dari teman-teman ya. Jadi misalnya gini, waktu anak-anak bekerja, misalnya gini, untuk tipe anak yang aktif yang tidak bisa duduk lama. Anak yang kinesthetic learning style, apakah boleh sambil dengar penjelasan guru di Zoom sambil menggambar? Nah, di chat ini ada yang mengatakan boleh. Dulu saya juga gitu, ya. Menurut Kak Pauline gimana? Oke apa enggak? Nah, jadi itu apakah itu termasuk multitasking atau karena dia punya energi yang berlebihan? Itu pertanyaan itu tricky itu, Pak Hengki. Tricky sekali itu ya. Karena saya merasa mendengar pertanyaan itu seolah-olah anak mendengarkan guru lewat Zoom, tapi dia juga menggambar. Nah, itu tricky karena apakah benar itu anak mendengarkan guru, atau mungkin anak waktu itu mendengarkan guru, terus bosen, terus lihat kertas, noleh ke kertas, ada pensil, terus gambar-gambar. Terus konsentrasi lama-lama transisi terus hilang. Jadinya bukan dengerin guru, gambar-gambar. Nah, kalau menurut saya itu, kecuali kalau gurunya nyuruh ya, kalau gurunya itu lagi memberikan memberikan instruksi, oke, sekarang kita mendiskusikan apa gitu, pohon apa, kita gambar ini pohon, ada batang, ada akar, ada daun. Nah, kalau itu lain persoalan kalau guru sedang memberikan instruksi untuk anak menggambar. Nah, tapi kalau menurut saya kalau itu memang sebenarnya guru lagi ngomong, kemudian bisa juga anak itu lama-lama terus nggak tahu bosen atau mungkin ngelamun atau lihat apa begitu ya, terus noleh kok ada kertas terus gambar, itu kalau menurut saya itu multitasking. Bukan multitasking, switching task. Dari awal mendengarkan guru terus lama-lama menggambar. Nah, jadi itu benar tricky. Kecuali kalau memang alat tulis atau menggambar itu adalah metode pembelajaran, nah itu it's okay. Tapi kalau anak menggambar karena dia konsentrasinya pindah, nah itu kalau menurut saya itu switching task. Jadi pada dasarnya orang tua itu mesti peka ya. Itu bukan bilang ini betul-betul boleh, tidak boleh, tapi dilihat situasinya apa yang menyebabkan dia melakukan begitu. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, ini ada komentar yang bagus ini Pak Hengki dari kawan kita Niko Lialeta. Nah, dia bilang kinestatik yang suka menggambar bisa diarahkan untuk mind mapping. Mind mapping itu bagus itu. Ya. Itu salah satu strategi pembelajaran. Mind mapping. Jadi kalau misalnya, tapi kebanyakan yang memakai mind mapping itu anak yang agak udah dewasa ya. Jadi sambil mendengarkan penjelasan dari guru, itu anak itu seperti mencatat, tapi bukan mencatat menulis kata-kata. Dengan cara mengambil kata-kata kunci dari penjelasan sang guru, dia tulis jadi bentuknya seperti diagram begitu. Nah, itu mind mapping. Nah, kalau menggambar untuk dipakai untuk strategi pembelajaran, nah, it's okay. Nah, baik, terima kasih. Dan misalnya tadi kalau kita kembali kepada yang tadi Kak Pauline katakan soal planning ya.
planning itu kira-kira perlu berapa lama untuk orang tuanya yang bikin daftar sampai kemudian anak bisa dilibatkan sampai kemudian bisa dilepas, bisa dikatakan sepenuhnya kepada anak. Kira-kira ada saran nggak bagaimana prosesnya? Itu pertanyaan bagus juga. Nah, ini saya punya anak yang kecil, itu saya masih belum lepaskan. Tapi saya lihat ada kemajuan, karena dari awal semuanya saya yang pegang semua, saya yang monitor. Terus lama-lama dia lihat sendiri, dia bisa cek sendiri. Nah, itu sudah kemajuan. Nah, itu pun kita sudah mencoba 1-2 bulan ya, sudah 2 bulan itu. Kemajuannya dari saya yang mengatur semua, terus pelan-pelan dia lihat sendiri, dia bisa tahu yang mana. Saya belum punya jawaban yang persis karena saya masih mencoba untuk anak yang pertama. Nah, anak yang kedua. Tapi anak saya yang pertama, saya lagi introspeksi nih, cerita refleksi yang dulu-dulu itu gimana dulu sama dia. Anak yang pertama saya agak gampang karena atau mungkin dia anak pertama pada dasarnya, jadi dia waktu saya punya anak kedua, saya lepas sendiri. Jadi dia mau nggak mau mesti cari mainan sendiri, clean up sendiri. Jadi kayaknya anak saya yang pertama yang besar lebih cepat daripada anak yang kedua. Nah itu, jadi menurut saya kalau melihat introspeksi ini dari anak saya, itu juga tergantung konteks berarti ya. Tiap anak beda-beda, seperti kata Pak Hengki, tiap anak beda-beda. Tiap keluarga juga beda-beda kan? Saya punya faktor-faktornya di sini juga beda kan, cara saya ngomong sama anak juga beda. Nanti kalau kita ngomong tentang keluarga lain, tetangga, dia juga beda juga. Jadi itu juga tergantung konteks dan faktor di dalam keluarga dan juga tergantung dari anak. Jadi saya nggak punya spesifik formula, mesti berapa bulan namanya. Oke. Dan saya ingat waktu seri pertama, waktu itu Ibu Prapti ada hadir di sini pada siang ini. Salah satu yang dia share dari pengalamannya dia dan yang dia sarankan juga adalah kadang-kadang kakak dan adik itu bisa menjadi partner belajar bersama gitu, ya. Malah kakak kadang-kadang bisa ngajarin adiknya atau bisa ngajar adiknya itu bukan cuma soal pelajaran, tapi juga mungkin caranya atau mungkin bisa menunjukkan menjadi contoh, menjadi teladan. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa dipakai untuk membantu gitu ya. Jadi nggak harus orang tua yang ngawasi terus, nggak harus orang tua yang planning terus, tapi melibatkan yang besar supaya dia tuh merasa lebih pede, ya, lebih bangga juga dia bisa melakukan sesuatu buat adiknya, ya. Itu mungkin bisa dilakukan ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari dari V ya. Anak cowok umur 7,5 tahun, kurang fokus dalam belajar meski suasana nyaman. Kalau tidak diawasi saat belajar, tidak kerjakan tugas dan sepertinya kurang semangat belajar. Sudah pernah pakai cara carrot and stick, punishment dan appraisal ya, tapi gagal ya. Jadi carrot and stick gitu. Bagaimana caranya meningkatkan fokus dan motivasi belajar anak? Nah, saya kira ini pertanyaan yang juga muncul berkali-kali ya. Bagaimana caranya supaya anak itu bisa lebih fokus gitu, khususnya waktu dia belajar dari rumah. Ada saran nggak dari Kak Pauline? Itu kalau ingat-ingat tadi screenshot foto anak saya yang laki-laki, itu dia punya meja, saya kasih yang kecil. Nah, itu sengaja saya kasih meja yang kecil supaya dia nggak bisa ambil barang-barang atau mainan-mainan untuk ditaruh di dia punya meja sendiri. Nah, itu ide itu maksudnya supaya dia lebih bisa konsentrasi, karena emang nggak ada apa-apa, mejanya cuma komputer sama buku, mau apa lagi? Memang dia bisa ngelamun, naruh apa ya, tapi kan karena kita hari itu sebelum mulai pembelajaran, kita udah planning, udah ngomongin planning, kerjaannya ini. Terus saya udah bilang, ya, saya kasih janji gitu ya, kalau kamu bisa selesaikan ini tugas yang ini sudah kita lihat, ini daftarnya, kalau kelar, it's okay kalau kamu mau main game di komputer. Nah, saya kasih begitu juga. Nah, itu kalau itu carrotnya ya, carrotnya. Nah, dia bisa cepat.
karena dia merasa ada motivasi dari luar. Saya mau cepet-cepet nih, mau kelarin, supaya nanti saya bisa main game. Nah, kalau untuk yang stick, ya, saya nggak langsung lepas. Jadi ingat nggak tadi saya cerita, saya sharing ruangan yang sama dengan anak saya yang kecil, karena saya merasa saya belum bisa melepaskan dia. Tapi kita cuman beda beberapa step saja, beberapa langkah aja. Jadi kalau saya putar badan, saya bisa lihat dia. Dia putar badan, dia bisa lihat saya atau tanya. Jadi saya tiap beberapa menit, 10 menit gitu, saya selalu muter. Lihat, ngapain dia. Nah, untungnya dia so far sih selalu, kalau di komputer selalu kerjain tugas sih. Jadi saya every 5 menit, 10 menit saya masih cek. Jadi dalam waktu 10 menit itu dia kerja sendiri. Nanti saya cek lagi, ini sampai mana, kenapa tadi susah, apa gitu. Terus saya tinggalin lagi, gitu. Terus balik lagi. Nanti lama-lama dipanjangin. Yang awal-awalnya liatin every 5 menit, sekarang saya panjangin tiap 10 menit. Lama-lama dipanjangin terus. Oke, jadi ya paling enggak anak juga bukan bilang langsung dilepas gitu ya. Dia juga tahu bahwa orang tuanya masih memperhatikan dan dia nggak tahu kapan orang tuanya akan lihat gitu. Ya kan? Supaya dia tuh tetap istilahnya tuh on the edge gitu. Tetap jangan berusaha tahu-tahu udah beralih dari Zoom ke YouTube gitu. Saya pikir itu penting khususnya karena kita mesti mengakui ya banyak orang tua itu kalau soal teknologi, anak kayaknya lebih jago deh dibandingkan dengan orang tuanya gitu. Anak lebih bisa YouTube, lebih bisa Zoom, lebih bisa yang lain daripada orang tuanya. Tapi sekarang bagaimana kalau ternyata orang tuanya nggak bisa di sana? Ya, kita ada pertanyaan di waktu orang mendaftar itu, waktu saya dan suami bekerja. Jadi ini seorang ibu ya. Saya dan suami bekerja, anak saya 2. Jadwal sekolah online-nya sama, saya tidak punya pembantu. Nah, bagaimana saya bisa memastikan efektivitas pembelajaran sekolah online kalau anak-anak sama sekali tidak ada yang mendampingi? Dan juga ada pertanyaan yang lain. Bagaimana kalau yang mendampingi itu terlalu banyak? Ya, jadi orang tuanya pergi kerja, yang damping itu ada opa omanya, yang damping itu ada om sama tantenya. Pokoknya siapa ada yang hari itu bisa. Ada susternya. Nah, gimana nih? Jadi kan tiap orang kan caranya berbeda-beda. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Pertanyaan pertama, nggak ada orang tua mesti kerja dua-duanya. Mau nggak mau, anak mesti belajar online sendiri di rumah tanpa ada pengawasan. Bisa juga itu sebelum orang tua bekerja atau malam sebelumnya. Itu orang tua bisa diskusi planning dengan anak. Kalau mesti ada yang di print, atau mesti yang butuh buku atau kertas, itu disiapin dulu. Nah, itu termasuk planning kan. Jadi planning penting, kalau misalnya itu malam, disiapkan semua untuk pekerjaan besok apa aja, dicatat juga daftar-daftar tugas untuk besok itu apa, gitu. Terus kita bisa kasih tahu anak, nah ini kalau contohnya daftar nomor 1, kerjaan ini, tugas ini, kalau sudah kelar ya nak, kamu cawang. Kalau kamu cawang, nanti kamu pindah ke daftar nomor 2, begitu lagi, kamu cawang lagi. Nah, itu bisa itu, Pak Hengki. Itu planningnya sehari sebelumnya. Kalau misalnya punya komputernya cuma 1, gitu ya, tapi anak masih sharing, itu malamnya kita bisa print. Pakai kertasnya dulu, kasih anak. Jadi besok pagi anak kerja, mereka sudah punya planning, ada daftar tugas, mereka juga sudah ada itu apa? Materialnya, bahan-bahannya, apa yang mesti dikerjain, tinggal langsung kerjakan. Walaupun komputer cuma 1 atau apa, begitu. Nah, pertanyaan kedua, belum dijawab. Nah, saya balik lagi itu ke planning, ya kan? Sekarang, ada yang jadi kerja bisnis nggak di sini ya? Itu pekerjaan bisnis itu, pekerjanya kan nggak cuma 1 ya. Karyawannya nggak cuma 1 kan, karyawannya banyak kan. Tapi kenapa itu bisa semua karyawan bisa kerja somehow terus jadi, tapi orangnya banyak. Nah, kayaknya itu pentingnya planning. Jadi kalau misalnya biarpun itu kakek, nenek, suster,
atau tante, om yang kebetulan kalau misalnya kita sudah sediakan planning, kita kasih daftar-daftar apa, sama juga caranya. Kalau sudah kelar di Cawang, kelar di Cawang. Nah, biarpun siapa itu, biar itu suster atau kakek, kalau dia sudah melihat planning, bisa juga bantu anak untuk kerjakan tugas. Begitu. Nah, terus terang ini memang saya yang selalu di rumah ya dengan anak-anak. Yang anak saya yang besar kan yang virtual itu ya, kelas virtual. Anak yang kecil homeschooling. Tapi seminggu sekali itu suami saya off setengah hari. Jadi kalau off setengah hari begitu, saya kasih suami untuk mengawasi anak-anak. Dia bisa langsung take over. Langsung take over dia bisa karena sudah ada planning. Dia tinggal lihat planningnya, ini mana aja yang sudah dikerjain, yang belum. Nah, itu dia tinggal terusin aja. Nanti kalau saya balik lagi, kemarin saya ke dokter, suami di rumah urusin anak, setelah saya pulang ke dokter, suami masih balik kerja, saya take over lagi, juga begitu lagi. Saya lihat planningnya tadi sama ayah, sama daddy sampai mana? Udah ada planningnya, oh udah sampai sini, oke tinggal terusin. Jadi perlu supaya orang dewasanya ini pada apa istilahnya ya, bahasa Inggris kita katakan on the same page gitu, supaya semua sama gitu kan. Jadi jangan ada yang mau jalan dengan cara sendiri-sendiri. Jadi komunikasi antara orang tua dengan kakek nenek, bahkan ya dengan suster barangkali cukup gampang ya. Yang susah itu biasanya dengan si opa oma kan. Opa omanya bilang, ngomong dulu saya nggak gitu kok, saya lebih tahu gitu. Ya kan, atau mungkin opa omanya lebih gaptek gitu ya, tapi anyway komunikasinya dengan antara orang tua itu saya kira merupakan hal yang penting sekali ya. Dan saya ingat berapa kali dalam pembicara sebelumnya itu juga berbicara mengenai kita perlu mengatur prioritas. Dan saya kira bagi para teman-teman sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua, saya kira itu yang saya ingin tekankan ya. Kita perlu khususnya pada zaman seperti sekarang itu sangat menentukan yang menjadi prioritas itu siapa ya. Kita kerja, kita sibuk ya, saya sibuk, istri sibuk, kita semua sibuk, kita punya anak. Tapi sekarang kita perlu memikirkan kita mau tetap mengejar karir kita, mengejar pekerjaan kita, memang itu penting ya. Investor, klien, customer kita perlu layani, itu hal yang penting. Tetapi kita juga tidak pernah boleh lupa anak itu adalah nomor satu. Ya, saya dari dulu dengan orang-orang luar, ya, Pauline juga mungkin pernah ngerasakan itu. Saya selalu mengatakan bahwa anak itu prioritasnya nomor satu, ya. Saya lagi ada apa gitu, kalau anak sampai telepon, anak sampai menghubungi, ya, itu mereka tuh prioritas nomor satu. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu, ya. Saya kira ini hal yang penting bagi kita sebagai orang tua, ya. Sesibuk-sibuknya kita, barangkali saatnya kita juga mengatur prioritas kita dan kita tidak bisa berharap anak itu untuk bisa jalan dan menyesuaikan diri dalam situasi belajar dari rumah tanpa kita sebagai orang tua juga mau membuat akomodasi, tanpa kita mau menyesuaikan diri ya. Jadi mungkin mengatur pekerjaan kita, mengatur jam kerja kita untuk bisa lebih fleksibel juga. Nah, bicara soal ini, saya ingin lanjutkan dengan dari Kak Pauline sendiri ya. Mungkin tadi teman-teman itu pada sudah mendengar ya, baik waktu saya memperkenalkan pembicara kita dan juga waktu mendengar presentasinya. Dia ini adalah seorang istri, mesti ngurusi suami, ya. Suaminya bekerja. Jadi ini adalah keluarga di mana suami istri dua-duanya bekerja, dua-duanya adalah orang karir, oke? Dan anak sementara bertumbuh, anak sementara besar, mengalami disrupsi. Mereka nggak punya keluarga, ada sih keluarga apa namanya ya, keluarga yang lebih besar, tetapi pada dasarnya mereka ini keluarga inti, suami istri dengan 2 anak. Ibu, istri, tapi sekarang juga menjadi mahasiswi untuk tidak lama lagi itu ngambil PhD, tidak lama lagi selesai PhD-nya. Nah, saya ingin tanya, bagaimana Kak Pauline ini sendiri mengatur waktu untuk diri sendiri. Karena perasaan saya, kerjaan ibu rumah tangga itu adalah kerjaan full time. Ya kan, khususnya dengan 2 anak yang masih kecil kayak begini. Sudah full time itu betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa, sama seperti guru. Nah, gimana caranya ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin diri sendiri, ngurusin kuliah lagi.
Gimana caranya tuh? Bisa tolong bagikan. Itu Pak Hengki ya, itu rumah tangga itu ya suami istri kan, itu partner. Jadi kita kerjasama. Jadi bukannya siapa yang lebih tinggi, siapa yang apa, tapi kita partner. Jadi kalau untuk suami istri begini ya, pekerjaan rumah, maksud saya pekerjaan rumah tangga itu cuci piring, cuci baju itu ya, bersih-bersih rumah. Nah, untuk pekerjaan yang seperti itu, siapapun yang available, kalau lihat ada kerjaan nggak beres, langsung ditangkap, langsung dikerjain. Biarpun itu saya atau biarpun itu suami. Nah, kalau misalnya biasanya suami saya yang buang sampah, taruh sampah keluar. Tapi kalau misalnya siang hari begitu, karena saya ada di rumah ya, saya available, pas lagi lihat sampah numpuk, mesti dibuang, saya kerjain, saya nggak nunggu. Tapi sebaliknya juga, kalau ada kerjaan nggak kelar, gitu, kita juga nggak marahin, gitu. Saya juga nggak ngomelin dia juga nggak ngomelin, gitu. Jadi dua apa nih ya? Dua angles, dua pihak begitu. Nah, terus saya juga ada belajar banyak. Sejak menikah itu saya belajar banyak. Kadang-kadang saya kalau mengerjakan sesuatu itu saya sudah punya cara-cara, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Nah, sekarang menikah, dia caranya lain, tapi dia mau membantu. Nah, itu saya juga mesti kompromi begitu. It's okay lah, asal kerjaan kelar, dia punya cara dia sendiri, dia kerjain cara dia sendiri, it's okay, asal kelar, gitu. Nah, jadi kita juga nggak bikin itu jadi masalah besar. Nah, sekarang untuk masalah waktu, masalah cari waktu. Pertama memang stres. Pertama kali waktu pandemi lockdown ya di California, stres itu. Saya juga bingung, ini gimana ini? Saya banyak makalah, sebentar lagi juga ujian, tapi mesti urusin anak-anak. Terus lama-lama saya cari strategi juga. Nah, strategi ini yang langkah kedua tadi, yang di pembelajaran mandiri. Jadi saya juga aplikasi untuk diri saya sendiri. Jadi selama saya dengan anak-anak, saya fokus untuk membimbing anak-anak dengan tugas-tugas sekolah. Biasanya itu pagi gitu ya, dari jam 8 mulai, jam 8.15 lah. Jam 8.15 mulai, kalau anak saya yang perempuan, saya nggak gitu agak pusing ya, karena ada bimbingan dari guru, kan pakai Zoom kan. Ya. Nah, anak saya yang laki-laki itu, karena saya yang gurunya kan. Nah, itu saya udah kasih jadwal, jam 8 pagi, 8.15 kita mulai, cepetan sarapan, kita mulai belajar, ya kan. Nah, saya juga diskusi, negosiasi sama dia. Kalau kamu cepat, kamu bisa main ini, boleh ambil Lego, boleh ini. Nah, itu untuk saya sendiri juga. Kalau dia cepat, kalau saya ngajarnya benar, efektif, efisien, saya juga cepat-cepat bisa pindah ke saya punya pekerjaan sekolah. Nah, itu cara saya untuk balance. Nah, kalau seumpama, jadi saya juga mesti lihat waktu, ada schedule sendiri gitu. Jadi kalau seumpama nanti sore gitu, anak-anak saya mesti antar ke Kumon, ke karate, begitu. Nah, kalau ke Kumon, ke karate, saya mesti nunggu kan. Nggak bisa bawa komputer, bisa sih bawa komputer, tapi cari wifi susah, cari internet wifi. Jadi itu caranya saya selalu print apapun yang saya mesti baca, itu buku atau apa tuh research paper, saya print. Sebelum saya berangkat antar anak-anak, saya print, langsung saya bawa. Jadi selama menunggu anak biasanya setengah jam atau 1 jam gitu ya di tempat Kumon atau karate, saya juga belajar. Jadi saya selalu cari kesempatan. Daripada nunggu, bengong, ngelamun, saya bawa buku, saya belajar, saya catat apa. Nanti kalau pulang, kalau misalnya saya belum kelar, suami biasanya membantu. Sometimes, kadang-kadang dia masak dinner, masak makan malam, gitu kadang-kadang. Jadi saya biasanya beritahu, aku nggak kelar nih kerjaanku. Bantuin anak itu bisa nggak kasih makan. Nah, bisa gitu. Tapi kalau misalnya saya pekerjaan kelar, saya urusin itu makan apa segala ya begitu. Nah, kalau malam, nah itu waktunya santai. Itu waktunya saya nonton drakor. Nah, malam-malam masih begitu, masih ada waktu nonton drakor ya? Ada, masih. Mau ditanya wajib, ya? Judul apa aja udah pernah nonton. Ya, ada yang mau nonton. Ada teman-teman yang mau tes dia nggak nih? Mau tanya judul apa ini?
Itu Lee Min Ho Wah, jadi punya Kingdom apa itu ya? Itu juga udah nonton, udah kelar. wah, hebat, Silakan Pak hebat, Hengki. hebat. Dan kalau saya nangkap yang tadi dikatakan Pauli ini ya, ini betul-betul kembali kepada perencanaan ya kelihatannya ya. Bukan cuma soal berapa banyak beban pekerjaan, tapi perencanaan. Jadi memang tahu akan nunggu di Kumon, nunggu di karate, nunggu di kegiatannya anak, ya udah bawa tugas dan karena kemungkinan gak ada internet, ya udah di-print dulu supaya bisa ada bahan bacaan di sana gitu kan, ada yang tetap dipegang ya. Saya jadi ingat waktu dulu saya kuliah, waktu anak saya masih kecil, uh, anak tuh jadi salah paham karena mereka lihat kok tiap kali orang tuanya, tiap kali saya dengan mereka, itu kok sepertinya mereka bilang, ini Dedi kok baca buku yang sama, kok nggak habis-habis ya, bukunya tipis banget, tapi kok nggak habis-habis. Dia nggak tahu yang saya baca itu jurnal, yang memang covernya kan selalu sama. Ya, sesudah mereka agak lebih besar, baru mereka ngerti, ternyata ini jurnal, edisinya berbeda, tapi covernya sama. Karena mereka melihat, tiap kali saya tunggu mereka punya kegiatan, ya saya duduk di sana baca, kerjain tugas apa semua, lakukan apa yang saya perlu lakukan. Ya, saya kira perencanaan itu merupakan hal yang penting sekali. Nah, tapi kalau misalnya gini, maaf kalau ini seperti agak pribadi. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kan emosi itu kan naik gitu. Apalagi sudah capek, ya kan? Pulang rumah, termasuk ayah misalnya. Gimana caranya supaya baik sebagai ayah maupun sebagai ibu, ya, dan juga ini mungkin kaitannya dengan suami dan istri. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi ketegangan yang nggak perlu? Gimana? Ya, itu pertanyaan bagus tuh Pak Hengki. Pertanyaan bagus, jawabnya juga susah. Kalau kita ya berdua ya, kita berdua Pak Hengki ya, suami pulang rumah, saya nggak pernah langsung cerita itu yang tentang anak-anak nakal. Jadi suami pulang rumah, ceritanya itu yang anak-anak yang lucu-lucu. Cerita yang lucu-lucu, oh sini itu lagi main ini, main itu, terus ngomongnya begini. Terus dia seneng, jadi bikin dia itu spiritnya lifted gitu ya. Seneng dulu, baru nanti cerita yang tentang masalah, tadi ada challenge begini, terus itu nggak nurut gitu. Jadi kan suami pulang rumah juga capek, nyetir apa ya, apalagi yang tinggal di sini ya, kena macet. Oh Jakarta juga kan macet, pulang rumah capek, pusing, kena macet, stres. Nah itu istri melihat suami pulang rumah, itu disambut dengan cerita-cerita lucu tentang anak-anak, yang happy-happy dulu lah. Nanti baru cerita yang nggak enak, yang bad news. Bukan bad news, tapi maksudnya cerita yang nggak enak itu maksudnya untuk diskusi gitu loh. Gimana ini. Tapi kan at least suami sudah senang dulu. Nah, itu kalau kita punya cara ya, cara saya. Terus, pertanyaan apa lagi tadi Pak Hengki? Kok jadi lupa? Ya, jadi bagaimana caranya supaya tadi sudah dijawab secara besar supaya nggak supaya konflik. Antara suami dan istri itu tidak terjadi konflik gitu ya. Nah itu kalau saya sendiri ya, saya juga orangnya nggak sabar. Pak Hengki juga tahu. Saya orangnya juga bukan sabaran ya. Justru saya ini menikah dengan suami karena saya merasa suami ini orang paling tersabar di dunia. Makanya saya menikah sama dia. Tapi terus terang saya di rumah juga kadang-kadang stres. Kadang-kadang kepingin marah, kepingin ini ya. Nggak ada orang, saya sendirian di rumah. Cuma sana anak-anak. Tapi itu ya, satu hal ya yang kayaknya membuka mata saya ya. Dari dulu saya itu kerja, nggak pernah di rumah. Waktu punya anak umur 9 bulan masuk ke daycare. Terus saya kerja, ya kan? Jadi selama ini tuh saya kerja itu selalu sendiri, nggak pernah sama anak, nggak pernah ada anak. Nah, jadi ini tuh buat saya juga new normal. Tapi new normal ini juga membuka mata saya. Karena saya dulu-dulu nggak sering hangout sama anak, dulu-dulu nggak pernah lihat anak gimana sehari-hari. Sekarang itu bisa lihat lucunya anak-anak. Nah, itu kalau saya lagi stres apa tuh saya langsung pikirnya anak sendiri, sometimes dia lucu gitu. Nah, itu bisa menghibur sendiri. Nah, kalau saya lagi marah, lagi main ngomel, saya usually diem aja. Nggak apa ya,
nggak langsung ngomelin si anak, saya diem. Ya kadang saya ngomel, tapi saya berusaha untuk diem, nggak langsung emosi, saya diem dulu, saya buka apa kek, buka WA dulu kek, terus nanti saya baru balik ke anak. Begitu. Ya. Kadang juga saya kasih time out juga, begitu ya. Jadi tergantung situasi waktu itu gimana masalahnya. Ya, saya kira yang Tapi poin benar terakhir tuh, itu itu saya kira benar. penting ya dari Selama Kak saya di rumah Pauline. itu mata jadi terbuka, bisa lihat anak itu ngomongnya lucu, ya bisa ini. Sometimes mereka bisa berdua itu nyanyi. Yang anak saya yang kecil, yang laki main piano, ya cuman main piano, cuman apa itu Twinkle Twinkle Little Star, model-model begitu. Terus anak saya yang perempuan gede nyanyi-nyanyi. Nah itu kan saya nggak pernah lihat, Pak Hengki. Karena dari dulu kerja, karena saya nggak pernah lihat mereka berdua itu bisa begitu. Main, terus ini. Nah itu benar itu. Nah, oke, Kak Pauline kayaknya dia punya internet ini belum bayar ya, masih nyicil kayaknya ini. Jadi agak lelet. Silakan Pak Hengki. Ya, boleh sharing nggak? Yang tadi waktu Pauline bilang kasih time out itu kayak apa kira-kira? Kayaknya lagi kena time out ini. Ya, Kak Pauline mungkin masih dengar? Ya, Oh, time out oke. ya. Ya, Saya jadi time out itu gimana caranya? Bisa kasih ya contoh masih nggak? dengar. Anak saya yang laki-laki terus terang, dia suka main game. Saya lihat ada pertanyaan ya, bagaimana itu mengatasi anak yang suka main game. Anak saya juga suka main game, dua-duanya. Tapi anak saya yang lebih kecil, lebih gila game. Jadi suatu hari itu saya tuh pernah lihat dia. Biasanya saya selalu suruh dia pekerjaan sekolah, saya suruh dia baca buku sebelum main game. Nah, hari itu dia nggak main buku, dia langsung main game. Main gamenya lama sekali. Dipanggil-panggil nggak mau gitu loh. Kalau nggak salah itu waktu makan atau apa saya lupa. Saya panggil-panggil nggak datang-datang. Ya sudah, saya bilang, kan masih panggil mama ya, mama bilang apa? Kerjain tugas sekolah, baca buku, terus baru game. Tapi kalau main game, kalau mama panggil harus langsung datang. Nggak boleh. Nah, waktu itu dia nggak ikutin. Jadi saya langsung tutup, langsung saya ambil itu komputer, saya matiin game, terus saya tinggalin dia di kamar sendirian. Nah, terus saya balik-balik, dia hilang. Ini kemana ini anak? Ternyata dia sembunyi di dalam kloset. Saya cari-cari, dia sembunyi di dalam kloset, sambil berdiam diri, ada air mata menetes, kasihan juga sih sometimes lihat. Terus saya tanya, tahu nggak kenapa salah? Dia bilang, ya tahu, tahu. Terus dia bilangnya begini juga, tapi mama masih sayang aku nggak? Justru mama itu sayang, makanya begitu. Jadi saya punya time out nggak selalu sama. Ada suatu hari gitu saya taruh dia di ruangan pojokan begitu, dia sendirian. Itu juga pernah. Jadi tergantung. Ada teman saya juga menganjurkan time in. Jadi bukan time out, tapi time in. Time in itu, kalau time out kan kita taruh anak menyendiri supaya anak bisa refleksi kan. Nah, time in itu di opposite, sebaliknya. Time in itu kita langsung diskusi, kenapa sih kamu kok ini mainnya begitu, nggak benar. Nah, supaya kita bisa tahu kenapa isi hati anak, begitu. Jadi Oke. saya nggak selalu time out-nya itu aja, jadi saya mesti lihat-lihat situasi. Ya, jadi fleksibel ya. Jadi berbeda-beda tergantung anaknya seperti apa, tergantung situasi pada waktu itu seperti apa, tergantung kebutuhannya seperti apa. Nggak boleh bilang semuanya kaku harus begini dan itu yang dijalankan. Semuanya mesti relevan, relevan untuk umur, relevan untuk tingkat kesalahan, relevan untuk jam berapa pada waktu itu, ya. Saya kira itu hal yang penting. Dan tadi dikatakan kloset. Kloset itu bukan WC ya, itu lemari baju. Oh ya ya Dia ya. bukan ngumpet di WC, dia ngumpet di lemari bajunya. Ya, Kak Pauline, terima kasih sekali. Saya kira dari semua itu
hal-hal yang saya kira sangat membantu, dan khususnya terima kasih untuk kesediaannya berbagi dengan pengalaman pribadi, ya. Dan terima kasih bahwa lagi sibuk-sibuknya lagi ujian, ya. Kak Pauline bersedia untuk meluangkan waktu untuk berbicara kepada kami semua, dan khususnya untuk sesi terakhir ini. Ya, terima kasih banyak. Dan mari teman-teman kita memberikan tepuk tangan secara virtual kepada Kak Pauline, khususnya nih area-area Surabaya. Ayo ya. Yang dari Widya Mandala ada nggak? Saya lihat yang waktu mendaftar tuh ada dosennya Widya Mandala malah ikut gitu ya. Ini sekarang dengan Kak Pauline di sini sekarang ya. Sekali lagi terima kasih Kak Pauline untuk sharingnya. Dan itu slide-nya tadi bisa dibagikan kan ya? Bisa dibagikan kepada peserta kalau mau ya. Boleh Kak Pauline? Ya, kayaknya internetnya juga lagi lelet. Slide-nya tadi itu boleh dibagi ya kepada peserta yang membutuhkan. Dan apakah Kak Pauline juga tidak keberatan kalau slide. Oke, nanti kita lihat gimana ya. Kelihatannya Putus-putus, lagi Pak ada Hengki, sorry putus-putus. ya, lagi ada masalah dengan internetnya. Nah, baik teman-teman, kita mulai memasuki penghujung acara kita ini, dan saya ingin pertama-tama mengucapkan terima kasih ya kepada sekali lagi kepada semua peserta, kepada semua teman-teman, para orang tua yang selama nanti ini saya ya kepada para orang tua, pada teman-teman yang selama ini sudah setia mengikuti acara ini. Untuk acara malam hari ini ada 130 lebih yang mendaftar, dan dari 130 ada kurang lebih 40 yang sudah mengikuti dari seri 1 sampai seri 3 ya. Dan ini adalah seri keempat. Dan sekali lagi terima kasih untuk itu. Nah, mungkin ada tadi kan sudah bicara soal perilaku anak. Sudah bicara soal bagaimana kita menghadapi anak-anak khususnya di dalam tumbuh kembang mereka, ya. Dan para pembicara kita ini, Kak Pauline, Kak Prapti, Ibu Prapti, Kak Inatia sebagai moderator, dan juga ada Kak Yuli, ya. Mereka ada hadir pada malam hari ini, ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka bersedia untuk meluangkan waktu untuk berbagi kepada kita, dan saya ingin memberitahukan bahwa sesi ini tidak akan berakhir begitu saja. Ya, kita sementara mempersiapkan kelanjutannya, bukan lagi soal belajar dari rumah, tapi kita akan lebih banyak bicara mengenai bagaimana keinginan kita supaya anak itu punya perilaku yang positif. Saya kira kita orang tua kan semuanya maunya kayak gitu kan, supaya anak itu punya perilaku yang positif. Nah, nanti kita akan punya sesi khusus untuk bicara itu. Saya akan jelaskan lebih lanjut setelah kita melakukan acara wajib kita, acara yang paling penting, yaitu mengambil foto bersama. Ya, teman-teman yang masih ada di sini, saya bisa minta tolong seperti biasa. Nah, udah pada tahu semua nih. Ya, video tolong dinyalakan. Ya, perut mulai ditarik, nafas mulai ditahan. Ya, ayo sisiran. Ya. Senang melihat wajah-wajah yang ada di balik kotak-kotak hitam ini. Ya, ayo. Yang belum sempat sisir, ayo mulai sisiran. Yang mau bedakan, ayo. Saya kasih kesempatan untuk yang lain yang masih belum. Ini masih ada yang diperlihatkan adalah langit-langit rumahnya nih. Ayo. Wajahnya yang dikasih lihat, bukan langit-langit rumah. Kita mau foto orangnya, bukan langit-langit rumahnya. Ayo, siapa lagi yang... Baik, terima kasih semuanya. Oke, saya akan ambil, kita ada 2 layar di sini, ya. Jadi saya akan ambil 2 kali ya. Dan karena kan kita nggak tahu di mana, jadi tolong tetap lihat ke kamera, tetap gayanya bagus, dan ini nanti akan saya posting di Instagram, bisa diambil dari sana, ya. Oke, baik. Sekarang siap-siap, ya. Mata lihat ke arah kameranya, ya. Tahan nafas, perutnya ditarik,
1, 2, 3, ditahan dulu ya. Tahan dulu. Oke. Sekarang bisa nafas, saya lagi capture. Mudah-mudahan berhasil. Oke, tunggu dulu. Saya cek hasilnya. Tolong sabar. Wah, Kak Pauline bilang gigi kering. Ya, pokoknya kering nggak apa-apa. Yang penting nggak sampai keriting. Oke, one down. Sekarang layar berikutnya, layar kedua. Siap lagi, lihat ke depan, tahan nafas ya. Oke, 1, 2, 3. Tahan dulu, sementara diambil. Oke, sekarang boleh nafas, saya lagi capture. Let me check. Oke, kelihatannya bagus. Nanti saya akan posting di Instagram, ya. Nah, saya katakan tadi terima kasih Kak Yuli ada hadir dan videonya masih menyala. Kak Prapti ada hadir, Ibu Prapti ada hadir, tapi videonya nggak menyala, ya. Dan juga ada pembicara kita yang lain, Kak Ibu Sharon itu berhalangan hadir karena dia lagi praktek, ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara. Tanpa mereka acara ini tidak akan bisa berjalan, ya. Dan juga khususnya kepada kedua rekan saya yang membantu, ya, yang membantu di belakang layar, Ibu Syani dan Ibu Syafi, ya. Mereka yang ngurusi segala sesuatu di belakang layar. Saya bersyukur sekali bahwa mereka bersedia dijadikan pekerja rodi, ya, untuk membantu berpikir dan membantu merencanakan. Terima kasih. Nah, sesi berikutnya, sesi belajar dari rumah berakhir. Dalam sesi berikutnya kita akan lanjutkan, kita akan masuk dalam seri baru, ya. Dan pembicaranya ada menyediakan video. Silakan untuk diputar videonya. Apakah Anda, sama seperti saya, juga memiliki satu kehormatan dan kesempatan untuk mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus? Atau mungkin Anda adalah orang tua dari anak yang istimewa ini? Terlepas dari segala kecintaan kita kepada anak-anak kita, tentunya kita tetap menghadapi tantangan yang tersendiri dalam mendidik maupun membesarkan anak-anak ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, banyak dari anak-anak yang berkebutuhan khusus mempunyai keterbatasan dalam bersosialisasi, baik itu dalam mengekspresikan dirinya, dalam mengkomunikasikan keinginan dan perasaannya, maupun dalam mengerti sudut pandang orang lain. Dan keterbatasan ini seringkali diekspresikan melalui perilaku yang negatif dan tidak kondusif, terutama untuk proses pembelajaran mereka. Perilaku tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari mogok, tidak mau belajar, berteriak, tantrum, manipulasi, ataupun perilaku-perilaku yang menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Kali ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut bergabung dalam 5 seri webinar kami yang berfokus pada bagaimana kita menghadapi perilaku-perilaku negatif ini dengan teknik erase dan menggantinya dengan perilaku yang positif. 5 tahap erase yang akan kita bahas terdiri dari pertama, explain, di mana kita belajar bagaimana mengamati dan mengidentifikasi perilaku yang bermasalah. Yang kedua, reason, di mana kita belajar untuk mengerti fungsi dan tujuan perilaku tersebut. Ketiga, alternatif, di mana kita belajar untuk mengajarkan anak perilaku positif dan kondusif untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Yang keempat, support, di mana kita belajar untuk bagaimana berfungsi sebagai pendorong dan pendukung pendidikan dan pertumbuhan anak-anak kita. Dan yang kelima, evaluasi, yaitu di mana kita belajar melihat kembali proses pembelajaran anak kita secara objektif dan mengevaluasi strategi yang telah kita gunakan untuk dapat menyusun langkah-langkah kita selanjutnya. Seperti seorang tukang kayu yang walaupun memiliki palu-palu yang sangat berguna dan efektif, tetap akan membutuhkan alat-alat yang lain dalam mengerjakan tugasnya. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua maupun guru dalam mendidik anak-anak kita. Mari
keterampilan kita sambil kita belajar bersama-sama dan bertumbuh, baik itu sebagai orang tua maupun sebagai seorang guru. Karena saya percaya seorang pengajar yang efektif adalah seorang yang selalu siap untuk menjadi seorang pembelajar. Sampai ketemu. Nah, Kak Yuli akan kembali dengan tema mengenai erase ini, ya, dengan tema bagaimana membantu untuk membentuk perilaku positif pada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kita ini bicara di sini walaupun dikatakan temanya anak berkebutuhan khusus, saya sudah konfirmasi kepada narasumber kita, Kak Yuli, ini bukan hanya anak berkebutuhan khusus, ini untuk semua anak. Ya, kita mau anak kita kan punya perilaku yang positif dan kadang-kadang terus terang, dan saya sebagai orang tua saya juga mengalami hal yang sama. Ya, saya salah paham. Saya lihat anak itu nakal, saya langsung hukum dia. Padahal ternyata nakal itu karena dia lagi cari perhatian. Nakal itu karena dia lagi merasa gundah, merasa gelisah, tapi dia tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan kata-kata. Saya hukum dia. Saya hukum dia, ya dia makin stres. Hubungan menjadi rusak, semua menjadi tidak beres. Nah, saya sebagai orang tua, saya perlu belajar untuk melihat bukan hanya apa yang dilakukan oleh anak, tapi juga berusaha mengerti kenapa dia melakukan itu. Nah, itu reason dan itu hal-hal yang lain. Saya ingin mengundang Bapak Ibu ya di chat itu sudah diposting di situ linknya, link ke pendaftaran di situ ada bit.ly /perilaku positif. Nggak sulit kok untuk diingat ya. Silakan mendaftar di sana, pendaftaran sudah dibuka. Nah, saya ingin jelaskan satu hal dulu. Seri ini untuk lengkap itu adalah 5 seri. Ya, jadi seperti makanan itu ada 5 jenis makanan gitu. Kita bisa sih makan cuma makanan pembuka, ya, tapi nggak lengkap. Cuma taunya I-nya doang, explain. Habis itu gimana? Kita tahu pangkal nggak ada ujungnya gitu. Saya sangat mendorong selama memungkinkan tolong Bapak Ibu untuk mengikuti kelima-limanya. Nah, pendaftaran ini ya di link ini nanti akan membawa kalian ke WA group. Dan sekali lagi saya minta waktu mendaftar tolong sekaligus join ke WA grupnya. Ya, WA grupnya itu adalah announcement only dan di situ kita akan umumkan tanggal-tanggalnya. Pada dasarnya gini, kita akan lakukan ini tiap 2 minggu. Ya. Jadi saya nggak ada kalender depan saya, ya tanggal 24 Oktober, kemudian 2 minggu dari 24 Oktober itu tanggal berapa itu, ya. Pokoknya 2 hari Sabtunya. Kita lakukan tiap 2 hari Sabtu gitu, ya seperti sekarang ini. Itu kami mengharapkan dan kami akan mengasumsikan kalau Bapak Ibu mendaftar untuk satu, itu kami asumsikan mau untuk mendaftar seterusnya dan kami akan berusaha untuk terus memberikan informasinya ya. Kami akan terus berusaha mengirimkan pengingat-pengingat reminder untuk bisa bergabung ya. Jadi sangat saya minta tolong untuk bergabung ke grup WA-nya yang didapat melalui link pendaftaran. Jadi isi pendaftarannya setelah klik submit itu ada link khusus ke WA group, kita akan posting di sana ya. Bagaimana kalau saya cuma punya waktu mengikuti satu seri? Ya nggak apa-apa. Ya, orang lain dapat lebih banyak, saya dapatnya lebih sedikit. Atau agak sedikit bingung, tapi nggak apa-apa. Daripada sama sekali nggak ada. Ya, saya sangat mendorong untuk Bapak Ibu untuk mengikutinya. Ya, dan bio pembicara itu bisa dilihat juga di chat. Itu sudah ada dipasang di sana. Dan kemudian di Instagram itu bisa diikuti, ada alamatnya udah dipasang di sana untuk bisa melihat informasi-informasi acara selanjutnya. Oke, dan acara seri belajar dari rumah berakhir di sini dan saya sangat berharap untuk supaya kami punya kehormatan untuk bisa melayani Bapak dan Ibu lagi di dalam seri berikutnya, ya, di dalam topik berikutnya, bagaimana kita membentuk perilaku yang positif pada anak berkebutuhan khusus, tapi juga pada anak-anak kita secara umum. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran kalian. Selamat siang dan Tuhan memberkati kalian semua. Sampai bertemu.